Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. InsyaAllah sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Kitab Tauhid. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 19 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 28 Juli 2013. Besok kita masuk tanggal 20 Ramadan, dan insyaallah bagi yang iktikaf mulai masuk besok ba'dal asar, dan dihitungnya adalah besok ketika matahari terbenam, yaitu hari Senin malam Selasa, itu malam yang pertamanya. Dan insyaallah besok juga kajian kita biasanya setengah jam saja, selebihnya kita akan bahas hukum-hukum tentang i'tikaf untuk bagi para peserta i'tikaf insyaallah. Hari ini kita masuk bab yang ke-38. Langsung saja. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramahu faqad ittakhadahum arbaba. Bab yang ke-38. Barang siapa menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti dia telah mempertuhankan mereka. Ini bab yang sangat penting dan juga nanti bersambung dengan bab yang setelahnya, yaitu tentang orang yang taat kepada ulama atau umara, ulama atau pemimpin-pemimpin dalam hukum-hukum yang menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita taati seakan-akan mereka itu adalah seperti Allah, membuat hukum, menghalalkan seenaknya, mengharamkan seenaknya, yang oleh Allah dihalalkan diharamkan, yang oleh Allah diharamkan dihalalkan. Kita taat karena kita mempunyai keyakinan memang dia berhak untuk membuat hukum itu. Berarti kita telah menjadikan yang membuat hukum itu adalah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dilarang taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, taat dalam kebaikan saja. Di situ dibawakan beberapa dalil ya, dari Al-Qur'an, dari hadis, dari para sahabat dan para ulama. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar.
Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian. Tetapi kalian malah membantah. Kalian mengatakan Abu Bakar kan bilang gini, Umar kan bilang gitu. Ya, bayangkan ya. Jadi ini adalah renungan untuk kita semuanya. Kata sahabat Ibnu Abbas, hampir-hampir turun hujan batu. Kenapa? Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, kamu bantah. Lu Abu Bakar kan ngomong gini, Umar kan ngomong gini. Membantah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar, dengan ucapan Sayyidina Umar saja tidak boleh. Apalagi membantah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan orang yang lain yang tentu semuanya di bawah daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang didahulukan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ajma'al ulama'u ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Ya. Para ulama telah bersepakat, berijma', berkonsensus bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena ucapan orang yang lain. Jadi sabdanya Nabi harus dimenangkan. Demikian pula di dalam Al-Quran banyak ayat yang seperti ini, diantaranya surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian ada sengketa, ada beda pendapat, ada pertikaian, perselisihan dalam suatu hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Allah Al-Quran, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian di situ dinukil ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ajibtu liqaumin 'arafu al-isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadits dan kesahihannya, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan ats-Tsauri sebagai acuannya. Jadi sudah jelas Al-Quran mengatakan begini, qala Allah. Hadis mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas seperti matahari di siang bolong. Ternyata dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, dia ngikuti pendapat orang lain, Sufyan ats-Tsauri. Kenapa dikatakan Sufyan ats-Tsauri? Karena beliau adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ya. Beliau adalah Al-Imam Az-Zahid Ats-Thiqah Al-Faqih yang sudah pernah dibahas yang lalu tentang sedikit daripada biografi beliau. Jadi kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan nanti dikatakan, enggak, kita kan orang awam, enggak boleh ngaji Al-Quran, enggak boleh ngaji hadis, kita ngaji fikih saja. Nah, fikih itu sumbernya apa? Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama ahli fikih, ya, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya menyarankan kita jangan hanya belajar pendapat-pendapat mereka, tapi belajar kepada sumber yang mereka mengambil daripadanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian masih kata Imam Ahmad, wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atadruna mal fitnah? Al fitnatu asyirik
la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 31, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, ya, menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, maksudnya begitu, takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Jadi orang yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah akan terkena fitnah di dunia dan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini? Yaitu syirik. Artinya bisa jadi dia menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi dalam dirinya suatu kesesatan, dalam hatinya satu kesesatan, maka celakalah dia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mewanti-wanti, hati-hati jangan menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, karena kalau menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah di dunia akan kena fitnah, yaitu akan kena penyimpangan. Sudah diterangkan Al-Quran mengatakan begini, hadits bilang begini, dia tidak mau, ya, maka dia akan menyimpang, akan menyeleweng, bahkan dia juga akan terjerumus dalam kesyirikan karena dia mengikuti hawa nafsu. Ikut hawa nafsu berarti syirik, menuhankan hawa nafsunya, dan di akhirat diazab dengan azab yang pedih. Jadi ini penting sekali, karena sabda Nabi Muhammad SAW itu dan juga Al-Quran tentu saja dinomorsatukan. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapatnya siapapun, kalau benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah kita ambil, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah kita tolak. Kita harus sportif, insaf, adil, ya, adil. Jadi nggak usah fanatik kepada siapapun, pokoknya benar dari manapun, sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah kita ambil, walaupun dari siapapun, dari orang yang kita benci sekalipun. Seperti iya. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza sahhal hadits bima yukhalifu qawli fadribu biqawli al-haid. Apabila ada hadits yang sahih ternyata menyelisihi pendapatku, maka pendapatku itu kamu lemparkan ke tembok. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi pendapatku kamu lempar ke tembok, kamu ambil hadits yang sahih. Dan ucapan para imam yang empat seperti ini sangat banyak, ya. Imam Abu Hanifah punya ucapan yang banyak tentang begini, Imam Malik juga, Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad bin Hanbal juga ucapannya banyak. Intinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sumber yang mereka mengambil daripadanya. Kalau ucapan mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang diambil adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan mereka ditinggalkan. Ini adalah sikap sportif. Sampai-sampai setan pun, setan, jin yang jahat, syaitan, seandainya dia mengatakan kata-kata yang benar, kita ambil pendapatnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang disuruh jaga kurma, ceritanya panjang, ya. Sampai intinya waktu itu setan mengajarkan kepada dia, kalau mau tidur kamu baca ayat kursi, kamu tidak akan didekati oleh setan sampai pagi, ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi Muhammad, tahukah kamu siapa, ya, siapa orang itu? Tidak tahu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Dia adalah setan. Dia adalah setan. Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar kepadamu, tapi dia adalah pendusta. Dia adalah setan, dia jahat, tapi yang dia katakan saat itu adalah benar, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sikapnya itu sportif, ya, kalau kita ingin kebenaran. Tapi kalau kita sudah kelompok-kelompokan, fanatik kelompok, tidak akan bisa sampai kepada kebenaran, tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi juga di dalam Al-Quran ada ayat, ya, surat
Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ayat yang dahsyat. Maka tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman, mereka belum beriman, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara, hakim terhadap masalah-masalah yang bertikai di antara mereka. Kemudian mereka terima dengan selapang-lapangnya dadanya, tidak ada kesempitan sedikit pun menerima keputusanmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman yang dipegang adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jelas, sami'na wa ata'na, enak. Jadi gitu. Jadi kita tidak fanatik kepada siapapun, karena kalau kita nyimpang nanti, ya, tidak mau dengan Quran dan Sunnah, tambah diselewengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita milih nyeleweng, maka oleh Allah tambah diselewengkan, tambah dijauhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat nomor 55, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka nyimpang, Allah menjadikan hati mereka tambah nyimpang. Yang dipilih adalah penyimpangan, maka diberikan oleh Allah pilihannya, dia tambah menyimpang. Ayat-ayat seperti ini di Al-Quran sangat banyak, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi kalau nggak mau tunduk kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah tambah diselewengkan. Tidak mau mengikuti ajarannya salafus saleh, tambah diselewengkan. Kemudian berikutnya an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhil ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam al-ayah. Faqultu inna lasna na'buduhum qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Faqultu bala qala fatilka ibadatuhum. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Adi bin Hatim, dia ini adalah mantan ahli kitab, mantan orang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Orang Nasrani yang sportif, ketika tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa, maka dia pun masuk Islam. Ketika itu datang ke Nabi, sempat masih memakai kalung salib, ya, memakai kalung salib Adi bin Hatim. Lalu oleh Nabi disuruh ngelepas, alqi'anka hadzal watan, lepas berhala ini, disuruh ngelepas. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah dan umurnya 120 tahun. Masya Allah. Waktu itu sahabat Adi bin Hatim mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah surat At-Taubah ayat 31 yang tadi telah dibacakan ayatnya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kata ayat ini, orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka, ahli ibadah mereka, rahib-rahib mereka, pendeta mereka, pastor mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika sahabat Adi bin Hatim mendengar ayat ini, beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidaklah menyembah mereka, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka, ya. Ketika saya Nasrani dulu tidak pernah menyembah mereka. Karena sahabat Adi bin Hatim memahami yang namanya nyembah itu adalah seperti sujud kepadanya, ya, kayak gitu-gitu. Enggak, kami tidak pernah ya Rasulullah menyembahnya. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya? Ya.
Bukankah mereka itu ya mengharamkan yang dihalalkan Allah, kemudian kamu ikut-ikutan mengharamkan, dan mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu ikut-ikutan menghalalkan. Jadi pendeta-pendetamu itu, tokoh-tokoh agamamu dulu merubah-rubah hukum Allah. Yang oleh Allah dihalalkan dibilang haram, yang oleh Allah dibilang haram dibilang halal, ngerubah hukum Allah, dan kamu taat kepada mereka? Jawabannya, iya ya Rasulullah, memang dulu mereka gitu, mereka ngerubah-rubah hukum Allah dan kami taat, kami tunduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah bentuk ibadah penyembahan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, jadi hati-hati. Ini berkaitan dengan masalah hukum-hukum, ya. Di situ diberi contoh dua, al-ulama wal umara. Ulama, para ulama. Ada kalanya orang itu tunduk kepada ulama, tunduk. Padahal ulama itu nyimpang, dia tetap tunduk. Karena dia berkeyakinan seakan-akan ulama ini punya hak untuk bikin hukum sendiri. Nah, ini berarti telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan. Atau juga berkaitan dengan umara, penguasa-penguasa yang bikin hukum, ya produk-produk hukum, ya di kantor-kantor, ya badan-badan eksekutif, produk-produk hukum, bikin hukum, ya ini hukumnya gini. Minum khamr kalau umur 18 ke bawah tidak boleh, 18 ke atas boleh. Setuju ya? Setuju, ketok palu. Ini tauhid semuanya. Ini adalah tauhid, ya. Karena mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Zina, ya berzina kalau di jalanan tidak boleh, di alun-alun tidak boleh. Kalau resmi di lokalisasi tidak apa-apa, ya hukumnya pasal sekian, tujuh semuanya, ya ketok palu. Ini tauhid. Karena mereka membuat hukum-hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya banyak di dalam Al-Qur'an tentang yang seperti itu. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin. Jadi yang penting itu, ya, yang penting itu kita ajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau tidak mau, berarti ngikuti apa mereka? Ngikuti apa? Hawa nafsu. Udah nggak nyambung, percuma, nggak nyambung. Ya wis, akarepmu, nggak nyambung. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kalau mereka tidak mau, kamu ajak kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, tidak mau, maka ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi nggak mau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, berarti mereka pengekor hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu. Nggak nyambung. Al-Quran, As-Sunnah dengan hawa nafsu nggak nyambung selama-lamanya, nggak ketemu. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-39, babu qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Al-ayat itu An-Nisa ayat 60. Sebenarnya itu ada beberapa ayat, ya, 60 sampai 62. Yaitu bab yang nomor ke-39. Itu judul dari penerjemah, berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Artinya ini termasuk yang membatalkan tauhid. Diajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak mau, maunya malah berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nanti ayat ini, An-Nisa ini akan berbicara tentang orang munafik.
yang mana orang munafik itu lebih parah daripada orang-orang kafir, lebih parah dari orang kafir. Di situ ayatnya berbunyi, ayat yang ke-60 dulu tadi telah dibacakan. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut. Yang lalu sudah kita bahas ya, taghut ya, yang melampaui batas berupa sesembahan, pengikutan atau ketaatan. Nanti kita akan bahas taghut lebih panjang lagi supaya lebih jelas, karena bab ini banyak bahas masalah taghut. Jadi diajak berhukum kepada hukum Allah, tidak maunya berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut. Kita wajib mengingkari taghut. Nanti ada penjelasan juga bagaimana cara mengingkari taghut, siapa taghut itu, bagaimana cara mengingkari taghut, bagaimana kita menyikapi taghut. Ini penting. Al-Quran banyak nyinggung masalah taghut ya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Kemudian ayat berikutnya 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Allahu akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, mari tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia sekuat-kuatnya daripada mendekati kamu. Yang mengatakan siapa? Al-Quran. Ketika kita mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang munafik menghalang-halangi manusia, tidak boleh dekat kepada kita. Hati-hati, hati-hati, dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, dikasih label yang macam-macam, seperti itu. Ini Al-Quran yang mengatakan, subhanallah, Al-Quran jelas. Jadi mereka menghalangi sebisanya, jangan sampai orang dengar kita, jangan sampai orang mendekat kepada kita. Ketika kita mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-62, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini dalilnya orang munafik. Orang munafik selalu alasannya ya, kita ingin kebaikan, niat kami adalah baik, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, kita cari solusi yang terbaik, jalan tengah. Ini cara-cara mereka. Padahal mereka adalah al-mufsiduna fil ard, yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu surat An-Nisa 60 sampai 62. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Al-Baqarah ayat 11. Ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 20 itu berbicara tentang 3 kelompok. Ya, kalau diperinci 4 kelompok, intinya 3 kelompok. Kelima ayat pertama berbicara tentang sifatnya orang yang mukmin, al-mukminun al-khullas, orang yang benar-benar mukmin tulen sejati. Ya. Kemudian ayat ke-6 dan 7 tentang orang-orang kafir tulen. Kemudian ayat ke-8 sampai 20. Berapa ayat itu?
8 sampai 20. Berapa ayat? 18. 13 berbicara tentang orang-orang munafik. 13 tentang orang munafik. Yang mana orang munafik dibagi di situ menjadi dua kelompok, munafik yang tulen dan munafik yang masih ngambang, melihat prospeknya. Ya. Kalau kebenaran Islam lagi jaya, mereka ikut Islam. Begitu ada kesempatan menyikat Islam, disikat Islam. Munafik. Ya, orang beriman berapa ayat? 5. Sebenarnya 5 itu ya cuman 4 aja, karena ayat itu alif lam mim kan ya. 4. Kemudian orang kafir cuman 2 ayat. Orang munafik berapa? 13 ayat. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang munafik. Betapa banyaknya orang munafik. Banyak orang munafik. Sampai-sampai sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah. Akan datang pada manusia suatu masa ketika mereka kumpul di masjid pada hari Jumat. Kumpul di masjid hari Jumat untuk Jumatan. Agamanya apa mereka? Pasti Islam. Kemudian kamu lemparkan anak panah kepada mereka secara acak. Melempar anak panah secara acak, ya. Kalau istilah kita gampangnya lempar batu aja, secara acak ini aja. Maka yang terkena lemparan itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Ini menunjukkan betapa banyaknya mereka. Karena kenyataannya begini, di antara kaum muslimin ini kalau diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya antara yang nolak dan yang menerima berapa persen kira-kira? Yang menerima kira-kira berapa persen? Yang nolak berapa persen? Ya, itu sifatnya orang munafik. Cuman kita tidak nuduh orang munafik, ya, tidak nuduh. Biarkan itu urusan dia dengan Allah. Tapi itu adalah sifatnya orang munafik. Betapa banyaknya orang munafik. Sampai-sampai ketika ada seorang yang berdoa, Allahumma ahlikil munafikin, ya Allah binasakan orang-orang munafik. Sahabat Hudzaifah mendengar, kata sahabat Hudzaifah, ya bena akhi, law halakal munafiqun lastauhashtum fit turuqat likillati salik. Wahai anak saudaraku, ya, wahai anak muda, jangan doa gitu. Karena kalau doamu dikabulkan Allah, orang munafik dibinasakan oleh Allah, kamu akan kesepian di jalanan. Karena sedikit orang yang berlalu lalang. Jadi kan dia berdoa, ya Allah binasakan orang munafik. Doanya dikabulkan oleh Allah, berarti banyak orang mati. Nanti kamu kesepian kamu nanti. Jadi kalau doa jangan gitu. Ya, ini babnya bab sama, ya. Jadi intinya adalah bahwasanya orang beriman itu selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau nolak, berhukum kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin syariat ditegakkan. Itu orang Islam. Orang Islam tidak mau syariat tegak, ya, model aneh, ya, aneh. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Al-A'raf ayat 56. Yang dimaksud kerusakan di muka bumi itu adalah melakukan penyimpangan. Semua penyimpangan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya kerusakan di muka bumi. Maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan itu ada dua. Kerusakan yang pertama membuat kerusakan di muka bumi, ngerusak, ya, nebang pohon sembarangan, ya, ngerusak sana, ngerusak sini, itu ngerusak. Kemudian juga menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini juga merupakan kerusakan di muka bumi. Maksiat adalah kerusakan di muka bumi, ya. Jadi jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian
Berikutnya lagi, wa qauluhu ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah ini aneh, diajak berhukum kepada hukum Allah tidak mau, maunya kepada hukum jahiliyah ya, atau hukum-hukum buatannya manusia, al-ahkam al-wad'iyah. Semua hukum yang menyimpang dari hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Hukum Allah adalah hukum terbaik. Hukum Allah ngatur segala aspek kehidupan. Islam ini ngatur semuanya. Islam adalah konsep hidup yang syamil dan kamil ya, sempurna dan universal, mencakup semuanya, tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan. Kemudian berikutnya lagi, an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi haditsun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, hadis ini sahih, kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan isnad yang sahih. Hadis ini sanadnya ada beda pendapat, sebagian menyatakan sahih, sebagian tidak sahih, tapi maknanya betul hadis ini. Maknanya sama dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya hawa nafsu kita harus mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita belum sempurna sebelum hawa nafsu kita, keinginan kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada kisahnya. Wa qala Sya'bi rahimahullahu taala, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Faqala al-yahudi natahakam ila Muhammad, arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Wa qala al-munafiq natahakam ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwah. Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan min Juhayna fayatahakama ilaihi fanazalat alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika al-ayah. Ini sebab turunnya ayat tadi ya. Jadi sebab turunnya surat An-Nisa ayat 60 dan setelahnya tadi itu. Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah taala, sudah pernah kita bahas biografi beliau. Beliau termasuk salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Menuturkan pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Munafik ini zaman Nabi ya, dia ngaku beriman, tapi iman cuma di luarnya saja, hatinya penuh dengan kebencian kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pertengkaran orang munafik dengan orang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad SAW ya, karena ia mengerti bahwa beliau tidak mengambil suap. Yahudi malah bilang, ayo kita putuskan perkara kepada Muhammad SAW. Karena Yahudi tahu Nabi Muhammad gak mau disuap. Jadi Yahudi malah kepingin berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara orang munafik itu mengatakan, mari kita berhakim kepada orang Yahudi saja. Kenapa? Karena ia tahu bahwa mereka mau menerima suap. Orang munafik malah bilang, enggak mau saya kepada Muhammad, kepada orang Yahudi saja. Yahudi enak bisa disuap ya, karena dia mau memutarbalikkan hukum. Akhirnya keduanya bersepakat untuk berhakim kepada seorang dukun ya, seorang dukun dari Juhainah. Lalu turunlah surat An-Nisa ayat 160 tadi itu. Ngakunya iman,
Tapi diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya nggak mau, maunya malah berhukum kepada taghut. Padahal mestinya kufur mengingkari taghut. Ya. Kemudian berikutnya lagi ada versi lain daripada sebab turunnya ayat tersebut, karena bisa jadi asbabun nuzul itu beberapa. Wa qila nazalat fi rajulaini ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala al-akhar ila Ka'ab bin al-Ashraf thumma tarafa'a ila Umar fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalik qala na'am wa darabahu bis-sayf faqatalahu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang yang lainnya mengatakan, enggak, kepada Ka'ab bin al-Ashraf saja. Itu salah seorang dari kalangan Yahudi, tokoh Yahudi. Saya tidak mau berhukum kepada Muhammad, saya mau berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf, tokohnya Yahudi. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Wahai Sayyidina Umar, kami ada masalah gini. Ya, yang satu mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu tidak mau, mintanya berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf, padahal dia adalah orang yang ngaku beriman. Lalu apa yang terjadi? Lalu sahabat Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa memang begitu? Kamu tidak mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu maunya berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf? Iya, memang begitu. Lalu diapakan? Lalu oleh sahabat Umar orang itu dihukum, yaitu lehernya ditebas dengan pedang oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena sahabat Umar berkeyakinan orang itu sudah murtad, nggak mau dengan hukumnya Nabi, maunya dengan hukumnya orang Yahudi, murtad. Difahami oleh sahabat Umar orang ini murtad dan ditepenggal lehernya oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini maksudnya ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bab ini menjelaskan tauhid itu adalah kita tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum kepada hukum Allah dan hukumnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak membuat hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi disinggung tentang kata-kata taghut, ya, yang mana kita harus kufur kepada taghut, mengingkari taghut. Saya ingin menjelaskan, ya, tentang definisi taghut, bagaimana cara kufur kepada taghut. Karena Allah berfirman diantaranya juga di surat Al-Baqarah yang sering dibaca, 2 ayat setelahnya ayatul kursi. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Non muslim enggak dipaksa masuk Islam, enggak dipaksa. Jadi kalau Islam berkuasa, non muslim tidak dipaksa masuk Islam, enggak dipaksa. Boleh tetap mengamalkan agamanya, tapi mau tunduk kepada aturan yang ada dan mereka membayarkan jizyah dan mereka dikenal sebagai kafir zimmi, dilindungi. Sejarah telah membuktikan ketika Islam berkuasa, orang-orang kafir zimmi benar-benar terlindungi, mereka nikmat, mereka dalam kenikmatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Semuanya telah jelas, mana yang hak dan mana yang batil telah jelas. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada, yaitu kepada tali yang kokoh, ajaran yang benar, yang kuat, yang tidak akan mungkin bisa putus lagi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang kafir, pelindung mereka adalah tauhid, yang mengeluarkan mereka dari nur cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di neraka. Siapa tauhid itu? Tauhid itu mustaqqah, pecahan dari kata-kata at-tughyan. Artinya adalah at-tajawuz atau melampaui batas. Secara bahasa ya, artinya melampaui batas, sesuatu yang melampaui batas. Kemudian dari sisi istilah atau syariat atau terminologi, ada banyak penafsiran tauhid dan semuanya saling melengkapi, tidak bertentangan, dan ini adalah ikhtilaf tanawwu', beda macamnya saja. Di antaranya ada yang menafsirkan tauhid adalah syaitan. Syaitan itu adalah tauhid. Ini kata Sayyidina Umar. Sahabat Jabir mengatakan tauhid adalah kahin, yaitu dukun. Dukun ya, itu adalah tauhid. Imam Malik mengatakan ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah. Yang disembah selain Allah, diagung-agungkan, dikultus-kultuskan, itu adalah tauhid. Ibnu Sirin mengatakan tauhid adalah sahir, tukang sihir, itu adalah tauhid. Ada juga yang berpendapat maradatu ahli kitab, ahli kitab yang membangkang, itu adalah juga tauhid. Jadi semuanya saling melengkapi. Dan definisi yang paling lengkap adalah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tauhid itu adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Segala yang seorang hamba melampaui batas atasnya, baik berupa sesembahan atau berupa pengikutan atau berupa ketaatan. Melampaui batas berupa sesembahan. Berupa sesembahan, contohnya ya. Jadi orang-orang yang dia itu dikultuskan, disanjung-sanjung, dipuja-puja, ya, dan dia rela, dia setuju, dia ridho. Ini masuk dalam kategori tauhid, melampaui batas dalam hal peribadatan, dalam hal sesembahan. Ya, atau orang yang minta kepada masyarakat untuk menyembah dia, artinya minta kepada masyarakat untuk mengkultuskan dia, menyanjung-nyanjung dia, muji-muji dia, ya, seperti itu. Ini adalah juga tauhid. Termasuk di dalamnya, dalam tauhid ibadah itu termasuk syaitan adalah tauhid dalam peribadatan. Berhala-berhala juga tauhid dalam peribadatan, melampaui batas dalam sesembahan. Kemudian melampaui batas dalam pengikutan. Ini berkaitan dengan ulama usu, misalnya ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menyimpang, yang menyeleweng, yang mengajak orang untuk menyimpang dan menyeleweng, yang dia punya pengikut, dia mengajak pengikutnya untuk menyimpang dan menyeleweng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, banyak. Ini juga tauhid, ulama usu yang mengajak orang untuk, ya, mengikuti aliran liberal, sekuler, pluralisme dan seterusnya. Ini juga tauhid. Kemudian tauhid dalam hal ketaatan, melampaui batas dalam ketaatan. Ini berhubungan dengan penguasa-penguasa yang mereka bikin hukum seenaknya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan minta kepada orang untuk tunduk kepada hukum itu. Ini adalah juga tauhid. Ini juga tauhid. Termasuk di sini yaitu al-hakim yang berhukum dengan hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid.
Jadi tauhid itu banyak, dan pemimpin tauhid ada 5. Wat tawaghitu katsira wa ru'usuhum khamsah. Tauhid itu banyak, pemimpinnya tauhid ada 5. Yang pertama-tama iblis, la'anahullah. Iblis adalah pemimpinnya tauhid. Iblis ya, yang durhaka, nomor 1 dulu, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia setuju. Disembah artinya dia dikultuskan, dipuja-puja, dia setuju, dia rela. Dia adalah tauhid. Yang ketiga, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku punya ilmu gaib. Ya, mengaku tahu masa depan, tukang ramal, ya, bisa baca masa depannya orang. Nah, ini tauhid. Karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu gaib kecuali Allah. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kemudian yang keempat, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Siapa saja yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Jadi dia minta kepada orang untuk mengkultuskan dia, mengagung-agungkan dia, menyanjung-nyanjung dia. Ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tauhid. Yang kita disuruh kufur, faman yakfur bit tauhid. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Ya, kufur kepada tauhid. Bagaimana cara kufur kepada tauhid? Maksudnya apa kufur itu? Ya, kufur itu mengingkari ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia robah dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau dengan hati pun kita tidak merubah, nggak punya iman. Ya, iman paling lemah adalah ngerubah dengan hati. Berarti ngingkari tauhid itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengingkari tauhid dengan hati. Ya, tauhid tadi telah disebutkan ya. Saya sebut tauhid saja karena penjelasannya banyak tadi. Mengingkari tauhid dengan hati ini wajib, nggak boleh tidak. Karena kita semua bisa mengingkari dengan hati, gampang. Bagaimana cara mengingkari dengan hati? Kita benci kepada tauhid, benci kepada tauhid, dan kita berharap tauhid ini lenyap. Kita berharap tauhid ini lenyap. Ya, kita benci di hati kita kepada tauhid, dan kita berharap tauhid ini lenyap. Ya, ini wajib ya, tidak ada yang boleh lepas daripadanya. Karena semua kita bisa mengingkari dengan hati. Apa sih beratnya? Kita benci ini tauhid, ya, ini tauhid, ya, saya berharap ini hilang, lenyap, dan ini harus hilang. Karena Allah menyuruh kita kufur, mengingkarinya, wajib mengingkarinya. Kemudian yang kedua, kufur kepada tauhid dengan lisan. Kufur kepada tauhid dengan lisan. Ya, lisan kita mengatakan bahwa yang namanya tauhid adalah kafir, tauhid adalah batil. Yang tadi telah disebutkan yang tauhid siapa saja ya, kafir dan batil. Tegas dengan lisan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Hai orang-orang kafir. Tegas. Artinya kita harus tegas. Islam adalah agama yang hak, selain Islam adalah agama yang batil, kafir, tegas. Ya. Seperti Nabi Ibrahim juga tegas mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf 26-27, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Ngomong, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah itu. Ya. Jadi ini dengan lisan. Dengan lisan ini enggak semua orang mampu. Enggak semua orang mampu. Yang mampu enggak apa-apa, kuat enggak apa-apa. Kalau enggak mampu, gugur. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu.
ya. Tapi kalau dengan hati pasti, dengan lisan nggak semua orang berani mengatakan yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah tauhid. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengingkari tauhid dengan tangan, kufur kepada tauhid dengan tangan. Nah, berarti kita menghancurkan tauhid, memerangi tauhid, menumpas tauhid. Nah, ini juga, ini tentu kalau ada kemampuan, ada al-istita'ah, ada kemampuan. Kalau nggak mampu nggak mungkin. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, berhala-berhala dihancurkan dengan tangannya sendiri. Tapi ketika beliau masih di Mekah, periode Mekah, nggak mampu dibiarkan, nggak punya kekuatan. Tapi setelah hijrah ke Madinah, ya tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Mekah, Mekah jadi negara Islam juga, ditumbangkan patung-patung dengan tangannya. Jadi kufur dengan tangan artinya kita berusaha mengingkari tauhid dengan tangan kita, artinya ngelawan tauhid, menumbangkan tauhid, diganti tauhid ini, ya. Namun ini butuh al-istita'ah, ya, fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Kalau tidak mampu, ya tidak. Jadi sistem-sistem hukum yang ada di banyak negara, yang hukumnya adalah hukum buatan manusia, sistem hukum yang bukan hukumnya Allah, hukum buatan manusia, tauhid atau bukan ini? Hukum tauhid. Jadi sistemnya sistem tauhid, hukumnya adalah hukum tauhid, harus dihilangkan, diganti dengan hukumnya Allah. Ini wajib, ini Al-Quran. Ya, kita mau ngikari seperti apa? Ya, seperti itu. Ini iman, ini namanya akidah, dan kita wajib belajar akidah, iman, tauhid, seperti itu, ya. Hanya saja perlu saya tekankan di akhirnya tentang masalah menvonis seseorang kafir, mengatakan kamu kafir, fulan kafir. Nah, ini jangan sembarangan, harus ada tawaffurus syurut wantifaul mawani, syaratnya lengkap, tidak ada penghalang. Adapun kalau sistemnya sistem kufur, jelas pasti. Sistem yang ada sistem kufur, sistem tauhid, jelas, nggak ada khilafiyah. Tanyakan ulama dari ujung dunia manapun, semuanya sepakat. Tapi kalau kita mengkafirkan orang-orangnya, nah itu perlu kehati-hatian supaya kita tidak terjerumus dalam gampang-gampang mengkafirkan orang yang sebenarnya dia masih tidak layak untuk dikafirkan, karena ada syarat-syaratnya, ya, ada penghalang-penghalang seperti itu. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan satu lembaga yang memberikan label halal untuk zat-zat aditif, misal vetsin, pemanis buatan, pewarna buatan? Apakah memang semua bahan yang dihalalkan tersebut menurut prosedur mereka adalah memang benar-benar halal? Ini perlu dikaji lagi, ya. Jadi instansi tertentu yang memberikan label-label halal perlu dikaji lagi, apakah memang benar-benar bisa dipercaya label halal itu, ataukah mereka gampang-gampang dalam memberikan label halal. Perlu dikaji lagi ini. Bila hukum yang dibuat pemerintah adalah hukum tauhid, apa hujah kita untuk tetap mentaati mereka? Ya, kita taat dalam kebaikan saja. Taat dalam kebaikan. Contohnya lampu merah, ya, lampu merah, kuning, hijau itu kan, lampu merah ya berhenti. Jangan nanti kita mengatakan ini kan tauhid, lampu merah jalan terus, ya tabrakan nanti. Ya. Selama hukum itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita taati. Tapi kalau bertentangan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil, kita ingkari. Diingkari dengan hati, diingkari dengan, ya tadi, tangan, dengan lisan, ada tahapan-tahapannya. Jadi ada hukum-hukum yang memang boleh kita membuat hukum itu, dengan catatan hukum itu sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Hukum-hukum dalam sepak bola, ya. Kalau kena tangannya berarti hand, kena hukuman, ya. Kalau gini nanti apa namanya? Offset. Itu jangan dikatakan pemain bola kafir semua.
membuat hukum selain hukum Allah. Ya enggak, ini enggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hukum dalam permainan, enggak apa-apa. Jadi jangan kebablasan nanti ya. Nanti orang main bola, pemain bola kafir semua karena mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Kenapa kena tangannya aja kok enggak boleh? Kenapa ini katanya offset? Mana di Al-Quran enggak ada Sunnah? Ini kan permainan. Jadi jangan kebablasan ya. Apakah menyelesaikan urusan dulu lalu sholat untuk menghindari gangguan di pikiran saat upaya khusyuk dalam sholat termasuk syirik Ustaz? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang selesaikan dulu. Yang penting tidak sampai menunda-nunda sholat sehingga waktunya habis atau waktunya mepet. Tadi Ustaz mengatakan ayat yang dibawakan Imam Ahmad adalah At-Taubah 31, namun yang tertulis di buku surat An-Nur 63. Yang mana itu? Di buku terjemahan. Di buku terjemahan yang bab 39 maksudnya. Yang bab berapa? Bab 39. Itu An-Nisa itu. An-Nisa 60 sampai 62. Yang mana? Ini Al Salman yang nulis ini. Halaman berapa? Halaman 132. Ya. Surat Bara'ah, surat At-Taubah ayat 31. Ya. Betul kan? Enggak salah, betul itu. At-Taubah 31. Ditulis di buku juga At-Taubah 31 catatan kaki. Betul. Oh, di syarahnya maksudnya. Ya. Jadi falyahdharil ladzina yukhalifuna tadi kan? Itu At-Taubah ayat 31. Kenapa? Ini ada maaf sedikit catatan, sedikit koreksi catatan kaki di 132 Kitab Tauhid cetakan Darul Haq ada kesalahan yang benar An-Nur 63 itu. Bentar ya. Tak lihat dulu di kitab aslinya biar lebih iya, ya betul. Terima kasih informasinya. Jazakallahu khair. Jadi yang ada di halaman 132 ya, ayat yang berbunyi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim ya. Itu di catatan kaki tertulis surat At-Taubah ayat 31. Yang benar itu adalah surat An-Nur ayat 63. Ya, surat An-Nur ayat 63. Adapun surat At-Taubah ayat 31 itu ayat yang setelahnya. Ya, itu mungkin lanjut dengan ayat yang setelahnya. Jadi At-Taubah 31 ayat setelahnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya. Itu alangkah baiknya kalau antum kirim surat ke penerbit Darul Haq supaya dicetakan berikutnya diperbaiki. Jadi kalau antum tidak keberatan, kirim aja email mohon dijelaskan surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan juga 47. Di sana disebutkan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, fasik dan zalim. Ya, memang ada di Al-Maidah itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada juga ayat yang berbunyi fa ulaika humul al-fasiqun, fa ulaika humul adz-dzalimun. Itu para ulama menjelaskan ya dengan beberapa penjelasan, di antaranya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Kalau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau dengan hukum Allah, tidak mau dengan hukum Allah, tidak suka dengan hukum Allah, dan dia berkeyakinan hukum selain hukumnya Allah itu adalah
lebih baik, lebih pantas. Hukum Allah adalah hukum primitif, nggak cocok dihidupkan zaman sekarang, maka dia masuk kategori kafir. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum Allah sementara dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang terbaik, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia mengamalkan hukum selain hukum Allah itu karena faktor hawa nafsu, karena faktor kepentingan. Tapi dia yakin hukum Allah adalah hukum yang terbaik, ya, dan dia tahu kalau dia salah, dia ngakui salahnya, maka dia tidak kafir, dia bisa masuk kategori fasik atau zalim. Jadi yang dikatakan kafir itu dia berkeyakinan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang tidak layak, hukum Allah itu hukum yang tidak baik, ya, primitif dan yang lain-lainnya, nggak bisa diamalkan sekarang, itu kuno, ketinggalan zaman, dan seterusnya, itu kafir. Demikian penjelasan para ulama. Bila orang tua memberi hadiah kepada anak agar semangat ibadah, apa hal itu termasuk dalam bab ke-37? Tidak apa-apa kalau kepada anak-anak, ya, karena memang anak-anak perlu dilatih, anak-anak perlu dimotivasi dengan hadiah, itu tidak apa-apa. Tapi anak-anak, ya, anak-anak, misalnya kalau dia mau puasa, nanti kita kasih hadiah apa, dia mau sholat ke masjid kasih hadiah apa, boleh. Untuk anak-anak, memotivasi mereka, melatih mereka, boleh untuk anak-anak, ya. Mohon dijelaskan, legislatif dan eksekutif adalah taghut, tapi mengapa kita tidak berkutik di negeri ini? Ya, ya, bukan di negeri ini saja, di negeri mana-mana tidak berkutik, tidak berkutik. Karena apa? Karena kita berpecah belah. Karena kita berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kita pecah belah, nggak punya kekuatan. Nah, sekarang Mesir saja, coba antum lihat, Presiden Muhammad Mursi, pemilu menang, ya, pemilu kata mereka demokrasi, menang. Mereka tidak terima, minta referendum, referendum, menang lagi, ya. Padahal beliau seorang yang baik, tawadhu, masya Allah, hafal Quran, ingin memakmurkan rakyatnya, tidak mau didikte oleh Amerika. Apa yang terjadi? Dikudeta oleh militer, dikudeta oleh militer. Dan kemarin dibantai kaum muslimin, yang mati banyak kemarin, ratusan yang mati, tapi berita tidak ada, tidak ada. Media-media ditutup semuanya. Subhanallah. Ya, kalau pertanyaannya kenapa kita tidak berkutik, ya karena kita berpecah belah kayak gini ini. Jadi kita mudah dibeli, gampang berubah. Isuk dele, sore tempe. Nah, itu kebanyakan kita seperti itu. Isuk dele, sore tempe, gampang berubah, gampang berubah, kena duit berubah, ya. Yang menyebabkan kita tidak berkutik adalah 7D. 7D. Apa 7D itu? Duit, 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 duit. Nah itu, tidak berkutik. Udah kena duit, rusak semuanya. Manhajnya sudah belehar. Apakah mengidolakan pemain bola juga termasuk dalam tidak mengamalkan al-wala wal bara atau mengikuti taghut? Mengidolakan pemain bola yang kafir, mengidolakan Messi, mengidolakan siapa lagi? Maradona, Roberto Baggio dan yang tidak boleh. Mereka adalah orang kafir. Kalau kita kagum kepada permainannya, wah ini mainnya enak, bagus, ya boleh-boleh saja. Cuma jangan lupa mereka juga tidak menutup aurat, pakai celana pendek. Auratnya orang laki-laki itu pusar sampai lutut. Tapi kalau mengidolakan cinta, kagum, ya sampai fotonya dipajang, dipajang di kamarnya, dibuat wallpaper di HP-nya, atau bahkan beli baju, ya seperti itu. Tidak boleh, berlebih-lebihan itu menjadikan mereka idola. Nanti kita kumpul dengan mereka, almar'u ma'a man ahab,
seseorang dikumpulkan dengan kekasihnya. Nanti kalau antum mengidolakan Messi, kumpul Messi di surga apa neraka? Ya neraka, karena Messi kafir. Kecuali kalau Messi mau tobat ya, alhamdulillah. Kalau tobat, kalau tidak tobat ya masuk neraka. Jadi mengidolakan pemain bola itu tidak boleh. Kalau sekedar kagum, oh mainnya ini bagus, ya pinter ini, boleh-boleh saja. Atau juga ilmuwan-ilmuwan barat, kita sekedar kagum kepada ilmunya boleh, ini hebat, pinter. Tapi mengidolakan jangan lupa dia adalah musuh-musuh Allah, penentang Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, itu surat Al-Mujadilah ayat 22 ayat terakhir. Itu pegangan itu masalah idola. Enggak boleh mengidolakan orang kafir, walaupun bapak sendiri enggak boleh. Kemudian ada yang tanya di sini ya, kan sistemnya pemerintahan sistem kufur ya, tauhid dan yang lainnya. Kenapa kita kok mengikuti pemerintah dalam hal menentukan Idul Fitri gitu kan? Itu lain ceritanya. Yang dilakukan adalah prosedur yang benar. Itu prosedur yang benar. Mereka melakukan ru'yah, dikumpulkan ormas, kemudian diputuskan. Itu prosedur benar. Ya seperti itu. Itu nggak nyimpang, benar, dan nasihatnya para ulama seperti itu. Jadi ngikuti mereka dalam hal penentuan awal Ramadan, Idul Fitri itu betul prosedur benar, prosedur yang syar'i. Kita tidak mengikuti mereka dalam penyimpangan, tidak syar'i. Kalau toh mereka bohong dan semisalnya, yang dosa adalah mereka. Tapi kita sudah prosedurnya benar, ngikuti itu demi menjaga persatuan. Adapun kalau yang tidak boleh seperti yang tadi itu ya misalnya Homer ya, umur 18 tahun tidak boleh, 18 tahun ke atas tidak apa-apa, zina dilokalisasi tidak apa-apa, dan semisalnya, atau hukum-hukum yang lainnya yang jelas-jelas nyimpang. Jika kita bertetangga dengan orang yang ikut hukum tauhid, apa kita harus hijrah? Nah ini perlu pembahasan lagi ya, maksudnya bertetangga apa? Kalau tetangga saja ya diberi masukan ya, barangkali mungkin dia belum paham, belum ngerti, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian saya tutup dengan penjelasan lagi, mungkin ini penting, tentang ikut di dalam pemilu, ikut nyoblos, atau juga ikut di dalam parlemen, boleh apa tidak ya. Yang jelas sistem demokrasi adalah sistem kufur, kita ingkari itu. Sistem demokrasi adalah sistem kufur, itu jelas, pasti, nggak ada khilafiyah ya. Apakah negara kita menganut sistem itu, ada pemilu ya, ada nanti anggota parlemen, apakah kita boleh ikut atau tidak? Di sini memang para ulama ada beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali, tidak boleh ikut-ikutan. Sebagian mengatakan kita boleh ikut, bukan menyetujui, kita ingkari. Tapi ikut itu dengan niat untuk menyedikitkan madorot. Karena kalau tidak ikut nanti madorotnya lebih besar. Misalnya parlemen dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar, lebih bahaya. Masih lebih mending parlemen dikuasai oleh orang Islam. Sehingga ada beda pendapat. Masuk bukan berarti setuju ya, tidak setuju, ingkar. Cuman untuk menyedikitkan madorot, akhafud dororen, madorot yang lebih ringan. Ini juga termasuk pendapatnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, salah seorang murid Al-Albani rahimahullah ta'ala di Yordania, ketika Saddam Hussein tumbang ya, Saddam Hussein tumbang di mana? Irak.
Di sana kan diadakan pemilu. Ahli sunnah dari Irak minta fatwa kepada Syekh Ali, kita ikut pemilu apa tidak? Kata Syekh Ali, nggak usah ikut, nggak usah ikut. Akhirnya ahli sunnah nggak ikut pemilu. Apa yang terjadi? Ternyata yang menang malah orang-orang Syiah. Parlemen dikuasai orang Syiah. Nah kemudian orang-orang di Irak bilang ke Syekh Ali, Syekh Ali, parlemennya dikuasai orang Syiah ini, gara-gara kita tidak ikut pemilu. Apa kata Syekh Ali? Kalau gitu nanti kalau ada pemilu lagi kalian wajib ikut, karena masih lebih mending kalian masuk parlemen ya untuk memperbaiki di sana. Jadi masuk untuk memperbaiki loh ya, jadi masuk untuk yughayyir, memperbaiki, bukan masuk taghayyar, masuk malah rusak. Jangan. Jadi bukan berarti setuju, tidak setuju, kita ingkari. Cuman kita di negara yang seperti ini bagaimana sikapnya? Ulama ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak boleh sama sekali, titik. Yang satu mengatakan boleh untuk menyedikitkan madharat, ya, memilih madharat yang lebih ringan, yang terbaik di antara yang terjelek, maksudnya gitu. Tapi masuk juga berusaha untuk istiqomah, jangan nanti berubah. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.